Oke teman-teman, selamat sore, ketemu lagi di acara Inframe. Kali ini di YouTube Makani Netizen kita ketemu lagi. Nah, untuk kali ini kita kedatangan tamu dari Dinas Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun bersama Pak Temu Sugino. Nah, cuman yang terkenal Pak Temu. Oke. Nemu ya toh, Pak Temu. Ben ketemu. Ben ketemu. Ya. Beliau ini sebagai kasih sejarah, tradisi dan kebudayaan. Cagar budaya. Cagar budaya. Cagar budaya. Jadi nanti ketemu ngobrol supaya teman-teman di Inframe juga ngerti apa yang sedang dikerjakan di tengah pandemi. Proyek-proyek apa yang perlu disonding, diperkenalkan Pak Temu. Kadang kita kan kalau ini kan segmennya kita cah nom-nom itu kadang nggak ngerti. Iki jane kabupaten ini gara apa-apa renek benek belas. Ternyata yang dikerjakan banyak walaupun tidak terekspos. Ya, ya. Oke. Selamat sore Pak Temu. Selamat sore. Ini dibuka dulu ya. Buka. Nah, biar jelas. Pak Temu, ini Yeah. saya menyampaikan mungkin ada pertanyaan dari teman-teman netizen atau juga yang mendarat di sini biasanya tanya, jane kerjane opo to dinas? Nah, itu kan sering denger kayak begitu. Nah, Yeah. ini Pak Temu ini dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terutama khususnya di kebudayaan. Budayaan, ya. Nah, selama pandemi ini apa saja Pak yang dikerjakan proyek? Tanggapan yo sepi gitu. Ini. Oke, terima kasih saya bisa hadir di sini, Mas Busan tadi. Meskipun sebetulnya diangan saya sudah lama, ini kapan untuk mengezinkan kita supaya kita dapat ke sini. Cuma perlu kita kita berikan wawasan dulu sebelum menuju ke arah ke sana. Apakah kebudayaan kuwi kok kebudayaan kayak neng kono nyapo, neng kene nyapo, kadang-kadang karena kita berbicara kebudayaan itu enak sing kebudayaan melok neng dinas pendidikan, ya. Kebudayaan enak sing melok neng pariwisata dan sebagainya. Tetapi pada intinya itu tergantung kewenangan daerah. Kebudayaan ini siji, iya kebudayaan ini satu. Jadi sebelum mengarah ke sana memang di dalam konteks Undang-Undang 23 2014 itu kewenangan kebudayaan jelas. Kemudian yang kedua perlu kami sampaikan di sini, apa toh sing mendasari kebudayaan kuwi? Ada dua undang-undang. Satu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 itu tentang cagar budaya. Yo ono orang ngarani benda cagar budaya, kemudian bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya. Ini ruang lingkup cagar budaya. Ya. Kalau yang kedua terkait dengan yang mendasari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 ini pemajuan kebudayaan. Kebudayaan ini di Undang-Undang Dewi. Ceritanya ya 35 tahun yang lalu, baru tahun 2017. Baru 2017 itu muncul Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Dan apa kok orang kebudayaan toh pemajuan ono bahasanya pemajuan ini nah itu merujuk pada Undang-Undang Dasar kayak pasal 32 ya itu ya. Memajukan kebudayaan itu. Nah, bahasa itu yang menjadi acuan pemajuan kebudayaan. Nah, di situ Mas Musa mungkin ini kan ya Siti nggak apa-apa ya, jadi perlu jadi urut-urutannya ben jelas gitu. Jadi di dalam undang-undang itu sendiri memang pemerintah daerah jadi wajib mempunyai pokok pikiran kebudayaan daerah PPKD. PPKD. Kebetulan Kabupaten Madiun yang kita wakili pada saat itu kita ikut prakongres, tapi syaratnya kudu menyelesaikan PPKD itu sendiri. Kongres Kebudayaan. Kongres Kebudayaan di tanggal 9 Desember 2018. Itu pun pada saat prakongres itu baru 9. Setelah kongres, pada saat kongres 16 kota kabupaten yang Jawa Timur ini sing nggae. Yang ikut. Sekarang itu kira-kira sudah hampir
ya kurang 7 daerah kota lah sak Jawa Timur. Apa kok kudu enek istilah PPKD itu? PPKD itu yang jelas memuat seluruh objek kemajuan kebudayaan. Jadi Mas Musa, nek dhisik awake kebudayaan ini kan khususnya budaya kesenian. Ternyata sekarang ora. Oh iya, kita ya. Kalau kebudayaan itu kan wayang. Seni. Bukan. Sekarang itu ternyata setelah kita bedah betul sesuai dengan objek kemajuan kan 10 ono manuskrip itu naskah kuno kuwi. Ono ritus, ono adat, ono pengetahuan tradisi, ono teknologi tradisi, ono permainan rakyat. Nah, itu permainan olahraga tradisi atau permainan rakyat. Kadang-kadang orang mengatakan permainan tradisi, ono olahraga tradisi, ono seni. Ya, seni salah satunya sekarang itulah yang perlu dipahami oleh saudara-saudara kita, teman-teman kita, atau bahkan masyarakat khususnya ya, kabupaten itu ternyata udah ini wakai ya kita nih. Kalau melihat jerune kok ngono kuwi. Ya. Itu Mas Musa. Mungkin apa lagi? Mungkin. Nah, itu berarti kalau Pak Temu itu di Dinas Kebudayaan itu berarti memang mencakup 10 item itu yang harus dikerjakan. Nah, ya. Itu kalau misalnya kemarin tuh saya pernah dengar itu kan ada ngadakan kayak lomba penulisan naskah makalah ya itu makalah tentang desa itu penulisan sejarah desa ya. Itu gimana tuh Pak? Nah gini jadi itu merujuk kita balik lagi permen 90 tahun 2019 itu memang ada kewajiban kita untuk membina sejarah. Membina sejarah itu kegiatan pembinaan sejarah lokal. Nah, sejarah lokal kan macam-macam. Enak sejarah desa, enak sejarah pokoknya sing nenggone masyarakat itu munculnya apa dari tokoh juga boleh. Dari bangunan juga enek. Kesenian lokal ya. Nah, pokoknya itu namanya sejarah lokal, itulah kearifan lokal yang kita perlu yang kita gugah. Ya, kita sadari memang kalau kemarin kita mencoba. Jadi start awal kita dari pembinaan sejarah mulai dari sejarah desa. Meskipun 2019 aku ya wis nate enek ning ngono kuwi. Sudah pernah. Cuma menurut saya memang audiennya itu berbeda. Kalau kemarin itu dari teman-teman guru sekarang ganti tabuale ini audiennya pesertanya itu dari cah nom-nom Karang Taruna ning desa. Itu sesuai jadi cah nom-nom ben ngerti juga dari itu sejarah desa khususnya. Tetapi di dalam konteks itu ojo berhenti ning sejarah desa tok engko maro wis bar pelatihan mari ngono mandek. Ojo goleki liyane mungkin ning lokasi kita di lingkungan kita. Ning desa liyane mungkin menurut jenengan itu ada, tulis saja. Tim itu menjadi sebuah tim, ada tim kita. Terus setorno engko diverifikasi kita tulis. Jadi yang ngikuti berapa desa sih Pak? Kalau kabupaten kan luas tuh. Nah, kabupaten itu 206 198 ditambah 8 enggak ya? 198. Iya, total 206. Namun kemarin itu karena kita kan tak paruh. Kemarin ini 100. Nah, tapi kok rencanaku tak terus nih ya mohon doanya. Jadi tak terus nih kok webinar kira-kira akhir tahun ini. Jadi setahun ini ben sejarah desa selesai. Nanti ada tulisan berapa yang tertulis. Ngono lho. Jadi setiap desa, pokoknya wajib lah istilahnya. Harapan saya setiap desa punya sejarah desa. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memperkuat profil desa itu. Kadang-kadang jenengan, "Teng mereka lho Pak, enak punden sing anu dhisik ceritane ngaten-ngaten, tulis saja." Apapun jenengan tulis saja lah teman-teman yang tokoh yang tadi cah nom-nom sing ning desa kuwi ayo bareng-bareng itu kita. Berarti memang memulainya sekarang di anak muda. Iyalah.
Nek sing sepuh-sepuh ki paling kok cerita tok to. Kaya awake dhewe kan ya, ceritane to, ceritane. Silakan. Jadi memang sejarah itu mulai dari ceritane wong, ngomongin nang kono, tulis saja. Nanti yang membenarkan siapa? Yang membenarkan ya ahli sejarah. Ngono lho. Nah, di situ nanti kita mencoba satu-satu tulisan-tulisan itu dikumpulkan untuk memberikan literasi sejarah bagi masyarakat. Nanti satu-satu diunggah. Gitu nek sejarah desa. Nah, Pak, ini kan kalau kita ngomong pandemi, ini kan teman-teman seniman ini kan memang karena aturan PPKM stop istilahnya. Nah, itu kalau dari Pak Temu itu kan tadi kita ngobrol off air itu kan sebetulnya ada kayak itu ya, dibuat kayak apa tuh? Aturan-aturan bakunya kalau ingin mengadakan acara atau apa. Nah, ini kalau misalnya kita ngomong kondisi ini diperpanjang tuh, ini perpanjang lagi level 4 ya. Kalau nggak salah kabupaten ini kan level 3 sampai 9 enggak salah. Oh, sampai tanggal 9 Agustus. Nah, untuk Dinas Kebudayaan sendiri itu pernah enggak sih ngadakan kayak misalnya virtual untuk pekerja seni kayak begitu? Acara-acara begitu. Jadi sebelum kita menginjak ke PPKM darurat ini yang kemarin kita mulai 2020 itu kita sudah bikin virtual. Jadi artinya dari beberapa kesenian kita bagi dua. Satu terkait dengan kesenian tradisi, yang kedua dari konsep adat tradisi. Tapi dipertunjukkan. Jadi umpamanya ada tradisi sing kemarin yang kita lakukan, jadi kita bekerja sama dengan seniman kabupaten, umpamanya adatnya metil, metil pari kan lah. Nah, itu dibuat sebuah pertunjukan. Iki, jadi kolosalnya. Ya, jadi kemarin sudah dikirim kebetulan sekarang kan Pekan Kebudayaan Nasional. Nah, itu dalam rangka Pekan Kebudayaan Daerah, dalam rangka mendukung Pekan Kebudayaan Nasional 2020. Nanti terus yang tahun ini, yang pertama mohon izin Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya apa sing pertanyaan panjenengan tadi, kita nanti memang tetap nggak virtual karena ini di outdoor kan juga nggak boleh. Nggak bisa. Bagaimana supaya teman-teman itu juga berkreasi atau berkreatif, bagaimana supaya tetap berkarya. Yang pertama tetap, jadi kita nanti juga ada gelar seni secara virtual. Ini belum Mas, karena kemarin sebetulnya jatai ini, tapi karena kondisi petunjuknya harus dimundur dulu, mungkin bulan Agustus inilah. Semoga aja PPKM ini darurat ini sudah selesai tekan kono lah. Jadi ben piye kene iki ya ngempet ya. Nanti mari iki awake dhewe kan separuh, aku ki separuh napas. Napas iki jenenge Sugino, iki birokrasi. Sing temu ki seniman. Dadi dampake padha, dadi ki ya rada miring-miring piye ngono. Terus kadung ora kadung. Wadung Pak Temu ini juga seniman ternyata. Iya, piye ya kita ya anu wis mbuh aku ki memang malang-melalang buana. Dulu teman-temanku yang di Taruban sudah Mas Edi ki harus meninggal. Mas Edi depan terminal itu. Dulu tuh seni apa toh Pak jenengan itu? Saya kebetulan seni musik. Oh, musik. Iya. Jadi aku dhewe ki ya bingung alirane apa nek mbok arani bingung. Pokoknya nemu deh. Iya. Perjalananku ki hampir semua pernah. Dari dangdut, campur sari, ya kita di band, di home band. Oh, pernah home band juga di Madiun? Iyalah. Aku 87 sudah di Merdeka. 91 sudah home band di Merdeka. Waduh. Sampai ya genti nenggone sebelah itu yang di Fire 2000 berapa itu. Jadi wis katam nek band-bandan teman-teman niki. Itu jadi nanti kita memberikan wadah teman-teman tadi. Saya kembali ke jadi kita mencoba ini masih mencoba, nanti kita ada ya pokoknya ada
nanti teman-teman itu kon gawe YouTube kirim itu aja. Nanti teman-teman. Jadi kita punya organisasi wes kue nggayo acara di situ, kowe engko tampil ya otomatis kita paket. Oh jenenge tampil didelok wong akeh kudu fit. Ya. Nah, situ aja. Itu rencananya Agustus. Ya semoga Agustus iki. Iya, oke. Rencananya Agustus iki. Sing itu tadi. Mas. Sing tidak kalah pentingnya gini, Mas. Setelah kita mencoba menggali-gali dengan kondisi apalagi pandemi ini, saya kemarin ya beberapa teman-teman yang kesenian ya, loh, nek dek iki duwe usaha, jadi bagaimana seniman itu juga punya usaha, itu loh yang penting. Bisnis untuk waktu kena kayak begini jadi ya, eksis. Sebetulnya di kemarin aku sendiri gagasan itu, bocong ini kan wis kelihatan jelas. Ya. Jadi umpamanya aku seniman, jelalah aku ya pinter gawe kendang, ya gawe UMKM kendang, UMKM ya. Mikro itu loh, sekarang kan mudah, izin. Wis minimal bakulan omben misalnya. Umpamanya, ya wis opo lah, wis terserah. Apa? Dabu, yang minuman kekinian ini loh. Nah, itu kan banyak kan itu kan. Nah, itu ternyata kalau saya mantau dari teman-teman itu juga larinya sebetulnya ke sana. Ya. Itu dengan tidak disadari. Tetapi itu memang harus dikelola, Mas. Nah, jadi maksud saya secara legal formal, kowe seniman, ya toh, engko dibuktikan dengan kartu induk kesenian dan kebudayaan, legal formalnya lah. Umpamane kowe duwe usaha apa ngono lah. Izin ae saiki padha gratis lho. UMKM mikro itu lho. Iya. Jadi nanti kalau ada apa-apa kan dia bisa jelas. Engko sing nangani bedone dinase. Iya. Ngono kan? Perdagangan itu. Lah engko apa meneh sing iso ekonomi kreatif lah, inilah dari basic tadi. Apa sih? Lah iki sing nangani bedone kan. Nah gitu loh. Tapi ini kan datanya senek. Iya no. Nah, ngono lho. Iki kudu kan rohnya kan di kita tadi SDM-nya. Seniman itu harus punya basis ekonomi. Nah, iya kuwi. Lah kuwi mbok iki carane piye? Nah, saya hanya gambaran saya, mari kita dengan teman-teman yang mungkin ya beberapa belum semuanya lah. Jadi beberapa teman yang mungkin bisa memberikan informasi teman yang lain itu istilahnya face to face aku memberikan wacana. Oh iya Pak. Iya Pak, ternyata seperti lu iya no. Kowe engko ke depan wis kena ngene iki kasep. Oh iki ya undang piye? Lah iya piye kadung nggon. Iya toh, waktu tanggapane akeh ndang dicelengi dadekne bisnis. Nah, begitu ora enek tanggapan sik iso urip teko bisnis. Nah, iki umpamane ngono. Iya, gampangnya kan gitu, Pak. Iya. Kalau melihat kita potensi itu di Kabupaten Madiun juga banyak. Kaya Mas Marianto kae pengrajin dungkrek, Mas Andri juga pengrajin alat dungkrek, Pak Katwan kae pengrajin gong, ngene Mbak Slamet kae sebetulnya itu yang kita cuma teman-teman oh iya ya, tibane iya ya. Nah, di situ kan satu zong, satu masih bisa menghidupi. Ya. Itu harapan kita demikian. Makanya istilahnya kan ada pepatah yang mengatakan ojo nyimpen ndok ning sak keranjang. Piro keranjang. Jadi nek iki ceblok pecah iki sik ono. Ya, itu. Filosofi ngono. Wah, jas. Apik iki. Itu saya dapatnya dari Mas Budat Kertarejasa yang di Jogja itu. Iya, iya. Jadi suatu ketika dia ini debat dengan Pak Bagong. Oh, iya. Maestro seninya. Iya, betul. Itu debatnya keras, Om. Jadi Budat ini buka bisnis advertising, Pak Budat. Nah, Pak Bagong ini tanya, "Nyapa kowe seniman kok buka bisnis?" Nah, argumennya Pak Budat waktu itu supaya berkesenian itu orang bersetoran istilahnya. Ada basis ekonominya. Jadi nek suatu waktu keseniannya drop, nah ini masih bisa menghidupi. Ngamuk karena Pak Bagong kan konvensional. Ya. Tapi ternyata yang sekian puluh tahun itu dikonsepkan ya terbukti sekarang. Betul. Itu ternyata memang ya perkembangan zaman, seni jalan, bisnis juga jalan, tapi kita juga bagaimana mensiasatinya gitu ya Pak? Iya. Ya. Keren. Jadi ini masukan buat teman-teman seniman. Ini kan istilahnya kita selone ya dah. Selone. Mau sampai kapan? Andai kata kita sudah mempersiapkan basis ekonomi, wah aman kita.
Iya, iya. Minimal kita virtual, manfaatkan media yang ada. Betul. Lewat YouTube, Facebook. Ya, siapa tahu kan orang nonton-nonton seneng nanti pas PPKM selesai, musim kawin kan karena seneng dengan kita, nanggapnya mesti kita. Iya, iya. Gitu loh. Iya. Media itu tetap dimanfaatkan. Nah, ngomong-ngomong tentang media Pak Temu, ini dengar-dengar Pak Temu ini lagi bikin apa sih kayak situs terintegrasi seniman. Oh, itu. Apa itu Pak? Bisa diceritakan enggak? Ini Jadi, biar teman-teman seni ngerti semua ini. Iya, iya. Ini terima kasih jadi Mas. Jadi saya 2000, jadi setelah berjalan itu apa yang harus kita lakukan di kebudayaan. Memang tidak seluruh pemangku kebijakan kebudayaan itu berpikir ke arah ini. Secara global itu kelemahan di kebudayaan adalah database. Database kebudayaan, bahkan orang mung KTP tok ya. ora ojo. Saiki berbeda pandangan harus lain. Database data. Ini kelemahan hampir seluruh. Nah, dari situ kebetulan cara kebudayaan awake dhewe semedi lah. Wih gayane. Terlalu dura. Golek wangsit. Ketemunya itu kita itu memunculkan sebuah aplikasi online yang namanya Sitemon. Jadi kuwi cara memaknai memakai maknane. Jadi Sitemon ya sistem informasi temon ya oleh. Kuwi ya Sitemon ya oleh. Ya kebetulan sing gawe temu ya oleh. Jadi ya ide gagasan memang. Jadi muncul itulah. Dari situ itu satu-satunya di Indonesia. Sistem yang jenengan buat itu. Iya. Oh, belum belum pakai. Kita sudah lengkap database umpamane. Itu apa aja tuh, Pak? Isinya apa tuh? Isinya itu yang pertama itu dalam rangka pendataan SDM. Pendataan SDM. SDM itu pokoknya seluruh SDM seni budaya. Mbuh kuwi seniman, mbuh kuwi pelukis. Wis pokoknya perias atau pengrajin. Iki ning kono ya ora apa-apa. Oh, masuk di dalam database ini SDM ya. Nah, jadi SDM nanti umpamane contohnya gampang-gampangan. Di desa iki enek sanggar dongkrek ini. Nah, engko sing kedua. Oh, yang kedua. Yang kedua. Jadi SDM itu perorangan. Perorangannya. Oh. Nah, makanya sebetulnya konsep itu kembali ke database itu, data itu kewajiban perorangan. Jadi nek aku rumangsa seniman ya aku daftarin kene. Iya. Nanti di situ bukti fisik setelah itu ada kartu induk kesenian dan kebudayaan perorangan. Kuwi output-e dapat itu. Nah, jadi ning kono pomone Pak Temu seniman musik, kaliyane organ wis. Jadi jelas perorangan itu. Oh, kae tukang reog. Apa to kae pengganong. Oh iki pemain. Oh iki peraga. Ning kono muncul perorangannya. Lah, baru yang kedua tadi jenengan tadi. Kalau sudah perorangan, baru ngajak yang kedua, namanya pendataan kelembagaan. Kelembagaan kebudayaan ya. Yo, kelembagaan kebudayaan ini enek organisasi kesenian, enek asosiasi, apa enek paguyuban ya, kesenian, paguyuban, perkumpulan, padepokan itu namanya kelembagaan. Enek. Orang yang mendirikan itu. Organisasi kesenian umpamanya tadi. Kalau sudah SDM seni itu muncul, baru nanti yang kedua kue golek itu nek kue pengen dadi duwe lho ya, umpamane aku tuh Temu All Star. Wah, band ya. Pimpinannya Temu. Ini anggotanya ABCD. Lah itu baru itu namanya kelembagaan. Itu yang gunane. Jadi nanti data SDM itu sendiri, data kelembagaan sendiri, semua yang di kelembagaan kedua itu otomatis masuk di yang SDM pertama, ini. Mesti terdaftar dulu. Langsung kedua gak iso. Aplikasi ini gak oleh. Gak oleh. Nah, sing ketelu, sing ketiga itu buka lagi aplikasi Sitemon itu tadi muncul rekomendasi. Rekomendasi itu kanggone nek kowe tanggapan. Itu isinya apa aja sih, Pak? Rekomendasi itu. Ya nek rekomendasi itu
Jadi misalnya saya seniman sudah terdaftar di aplikasi itu, mau tanggapan di desa X misalnya. Iya. Nah, ini boleh seniman, boleh organisasinya ya. Dewi-dewi tadi. Rekomendasi juga ada 2, rekomendasi perorangan, kalau rekomendasi grup. Nah, biasanya kalau sudah tanggapan grup ngono kae umpamane campur sari, ya wis siji aja, pimpinan grup ini aja yang rekomendasi. Nah, nanti itu masukkan apa ya Pak di situnya? Di situ ya masuk data, ngisi, terus kok acarane kapan? Acarane kapan, neng omahe sapa yang main itu ya. Nah, di situ bukti fisiknya, kartu induk organisasi tadi, nek organisasi difoto kayak kono, karo KTP nih yang punya hajat. Jadi umpamane grup kene main nang Medion, ya nang Sangen apa nang Bonsari, KTP ini kono sing arep nggon main kuwi lho. Ya, kuwi diupload ning kene ting. Wis bla 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 bla, det wis muncul dhewe. Nah, fungsinya outputnya rekomendasi nanti berupa apa Pak? Nah, rekomendasi ada surat. Surat rekomendasi bahwa kesenian ini, pimpinan ini akan main yang rumahnya Pak Iki tanggal iki. Nah, ini gunane rekomendasi ini diwehne sing nanggap. Kanggo persyaratan golek izin keramaian. Golek Mas. Berarti outputnya itu tadi, data itu tadi, sama yang nanggap tinggal dia bawa ke polsek. Sesuai aturane desa kuwi. Lah engko ditekoni. Heeh. Lha ditekoni, kowe nanggap apa? Kula nanggap campur sari. Campur sarine sinten? Niki lho, Pak. Sudah ada rekomendasi surat dari ini. Kabupaten itu tadi. Rekomendasi itu bahwa organisasimu kuwi mau layak tampil. Tuh. Nah, kuwi kanggone output-e lapangan ya, artinya pelayanan publik tadi ya. Tapi nek kanggo kuwi beda neng, kok nek nang kantor. Kuwi tak hitung, Mas. Kone bulan iki sing golek rekomendasi 100. Iya. Organisasi iki main, organisasi main. Bulan iki 200. Nah, ini pergerakan kebudayaan di sini. Wih, media grafik setahun itu yang keperlukan. Berarti di Kabupaten itu ada pergerakan kebudayaan di sini. Satu, yang kedua tak evaluasi. Umpamane aku duwe campur sari. Campur sari Pak Temu kok mosok setahun belas ora tanggapan. Ki nyapa iki? Nah, inilah fungsi data ini kita olah. Kita mencoba mengidentifikasi apa sebabnya iki ora tanggapan. Sopo sebabnya iki tanggapane laris. Nah, ini untuk menyusun program ini ning kene iki. Oh, nah itu. Nah, berarti itu mantaunya kan lebih gampang. Oh iya. Programnya mesti tepat sasaran. Tepat. Gitu loh. Wis jelas kuwi, Pak. Iki nyapa grup Pak Temu ora tau man. Oh, ternyata wis buyar. Umpamane ya. Loh, lha iki nyapa grup ora main? Oh, anu ndah. Kono kurang bagus. Nah, itu di sini. Lah nek kurang bagus awake kudu piye kantor? Karena kita sebagai fasilitator. Wah, kayak sirang apik kayak ya kita kumpulkanlah, kita berikan SDM. Oh, kudune kowe ngene-ngene apa manajemen gelar, apa peningkatan SDM apa lah kuwi. Nah, kanggone akeh. Fungsinya pemerintah muncul di situ. Iya, itulah tugas kita sebagai fasilitator kebudayaan. Itu di mana sih Pak? Yang si Temon itu sudah bentuk aplikasi kayak di Android atau website? Nah, lah kok pinter nah, iya, kan? Ya ampun. Ngobrol-ngobrol tapi golek ning ndi ya. Penting. Sik tak terus nih, iki kurang siji Mas. Kurang siji. Nah, nek wis rekomendasi tadi, aku kan tampil. Nah, itu ada kewajiban satu, namanya laporan kegiatan. Pimpinannya mau, iki mainnya neng kene, iki pas main lo ya, pas main, ya foto jebret kirim neng aplikasi kuwi. Neng kono ana di skrip nih, iki pemainku jumlahnya grupnya jelas toh. Iki grupnya pemainnya selawe wong yang terlibat iki. Terus kira-kira penontonnya kira-kira piro ya kira-kira. Nah, kira aja. Nek mantenan mungkin bisa 500, bisa 1000 sing lihat itu dah penonton atau itu semuanya yang lapangan kira pas wayangan kulit ngono kae. Nah, itu ribuan. Itu ya dihitung nenda. Kok ngono kuwi tugase jane berat jane. Nah, di dalam aplikasi itulah nanti kita bisa berbicara. Makanya
dalam kesempatan ini saya mohon tenan iki. Kuwi lepas teko yang lain-lain loh ya. Itu penting sekali. Itulah yang perlu kita. Teman-teman silakan segera mendaftarkan. Kan keuntungannya kan banyak. Nah, ini neng grup ya wis tak share. Ya paling tidak ya kita sadar, Mas. Nggone Madiun iki senimane sepuh-sepuh ya. Piye kok carane? Ya silahkan lah, mungkin putrane iso. Ya sing sik nom-nom sing iso. Mungkin ketuane organisasi. Internet. Pimpinane wae lho. Coba nek gak iso mara ning kantor. Mulih mesti wis nggawa. Oh, berarti yang sepuh-sepuh kalau memang anaknya males ngewangi bisa langsung datang ke WA aja ning gone aplikasi ning kono ngene adminnya. Ada adminnya ada. Jadi ning aplikasi dulu. Dituntun. Iya, di aplikasi Sitemon sitemon.dindik.madiunkap.go.id. Anunya. Nah, kowe mau pertanyaanmu ganteng tenan iki. Nginstale piye entuke kondi, Pak? Nah, ya itu kan langsung buka di aplikasi itu bisa. Di website itu. Website itu bisa. Cuma ke depan, ya aku njaluk donga, ya sing mbok pikir iku tak pikir. Artinya masukan Anda sudah bagus. Ada yang memberikan masukan seperti jenengan, kenake nang Android langsung dibuka kon kan. Oke. Tokopedia lho, Pak. Oke. Iki dongamu ae engko akhir tahun iki tak eksekusi kuwi. Ya. Dan tampilannya nek iso sing simpel, Pak, masukan. Karena Pak, kalau seniman sepuh begitu rumit. Itulah. Iya. Ternyata gaya aplikasi iki sing tak alami wangel tibane. Lah kok canom-nom ora kom Indonesia kok tak jawile. Sing bagian gawe desain. Jadi menurut ben simpel. Itu kan sing bikin bukan saya, itu gagasan ada memang ada khusus yang bikin itu. Jadi kalau kepentingan sementara ini, kepentingan output pelayanan publik kepada masyarakat sudah langsung bisa. Cuma aku kan pengembanganku kepentingan untuk admin saya, kebutuhan saya seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi umpamane wingko jane bisa dibuka, umpamane Kecamatan Mejayani senimane project bisa didelok. Nah, itu loh. Berarti lewat aplikasi itu nanti ke depannya misalnya, ini contoh ya, Pak. Jadi aku ada di Bangunsari. Pengen gaya acara. Begitu ngeklik di aplikasi itu muncul yang di daerah Bangunsari ini senimannya sopo ae. Terus seniman apa aja itu bisa muncul, kita tinggal milih gitu ya. Iya. Jadi itu bisa, cuma memang ini sementara bisa dibuka sampai kecamatan aja, Mas. Aku tetap kingkung ini mungkin penyempurnaan bisa dibuka per tiso, iso dibuka per NIK, iso dibuka per nama orangnya. Nanti keren, kayak Gojek berarti. Makanan terdekat. Iya, umpamane ngono. Bahkan iki dongakno ae iki ya. Ya muga-muga iki dongane Mbah Musa, kebetulan kita ya. Boleh sponsor. Aja ki pemerintah. Oh, pemerintah. Duh, enggak apa-apa tuh, mencantumkan di bawah gitu. Jadi itu nanti harapan saya seniman ini duwe kayak kartu. Harapanku. Jadi umpamane kowe bingung dataku lali nang mau ngatet cetik wis muncul. Iya, harusnya begitu. Ini pun 5 tahun. Jadi masanya aktifnya kartu induk ini 5 tahun. Tetap harus ada perpanjangan. Gue sapa ngerti nek tahun biar terus gak lapor kan yang ngebeki data ya. Iya no, kudu enek harus ada. Makanya itu perpanjangannya ada, tetap harus ada verifikasi. Ini sudah sekarang itu. Iki wis gak enek aku iki. Apa, Pak? Iki aku bingung loh, lagi ketemu wong dinas koyo. Biasanya birokrasi. Aja. Jedok. Lah iki gak iki idene akeh gitu. Piye, Pak, temen? Terlalu kaget ide aku. Gak apa-apa. Nanti biar jadi dalan sapa ngerti. Iya. Jadi semoga aja yang pertama tadi aplikasi tadi harapan saya. Jadi harapan saya itu harapan besar saya satu data kabupaten, satu data provinsi, satu data Indonesia. Nah, kemarin kita sempat share-sharean dengan adminnya Kemendikbud, ya muga-muga ya. Jadi engko nek maksudku ngene. Jadi pun seniman nek aku pun seniman reok lokal. Seniman duplek. Jadi ning kono ya muncul ning KTP kan lho. Ya. Muncul, oh Pak Temu iki seniman.
Ora Pak temu soal pekerjaan swasta. Swasta ki apa? Seniman nggak boleh dimasukkan tuh di Lah, KTP? saya juga kesempatan ki usul. Oh. Jadi memang belum di Dispenduk Dapil itu belum mencantumkan itu. Jadi mbok menawa iki juga didengar. Jadi Iya, jadi bener, nah iki maksud saya gitu. Nah ini jadi nanti mesti ada Depdagri Haru itu ning kono. Jadi ning kono seniman sekarang kan pekerjaan. Iya kan? Ini mesti wira swasta. Nah, ojo. Seniman. Besok harapanku loh ya, itu gagasanku dengan adanya ini untuk mendobrak ke arah itu. Buktinya apa? Nek iki seniman. Ya surat ke aku. Ini surat kartu induk kesenian ini. SDM ini. Tidak boleh Dispenduk Dapil mencantumkan seniman kecuali ada surat dari. Nah, sudah punya nomor induk berkesenian itu tadi. Iya. Jelas. Connect nih dengan nasional. Iya. Gampang, Jan. Sip ya. Sip. Lah. Saya baru tahu kalau seniman enggak ada pilihannya di KTP. Karena Tapi petani nih. makanya itu iki cara dhewe iki Padahal kerjaannya berkembang tapi data masih enggak berkembang. iki umpamane awake goyan maten anu temu aja ya sih ngomong tadi ben rada bebas ngono maksudnya. Sebagai seniman. Sebagai seniman ngono memang Saya baru ngerti ternyata gak enak ya. saya sudah jadi aku ya teko-teko jenenge ngene iki harapan itu kan muncul kemudian kita anu belum ada ya Mas sing itu tadi. Ya harapan kita dengan data itu kan bisa jelas. Iya. Gue bagi yang seniman murni loh ya. Iya. Terus pokoknya yang penting kan yang terdaftar itu tadi itu saringan nih pertama. Tapi kan ada kayak aku ke PNS jadi seniman ya gak oleh meneng muncul kono seniman ya kudu Ya tetep ASN. ASN, tapi yang maksud saya yang karyaan BUMN ya tetap harus karyaan BUMN, umpamane ning kono enek. Tapi sing seniman murni kurang luas ya. Ya kuwi Pilihannya. iya itu mungkin didengar. Maksud saya seperti itu. Tapi jane nek nambah ngono kan perkara gampang to, Pak. Ya, tapi nek kono birokrasi ini kan ada. Ngopi. Wis ngopi muga-muga. Wis nek kena kuwi nek. Loh, itu kan mungkin Iya, dari nasional. mulai ini kan. Jadi kan gampang dilebokno opo kan. Loh, Profesi itu kan itulah luas dia, sekarang maksud saya sekarang itu mesti harus muncul makanya data itu ben aja ruwet. Iya. Nek terah kowe istilahnya seniman ya seniman, pedagang ya Iya. pedagang, ning kono petani ya muncul Karek petani. sing istilah yang utama itu apa gitu. Iya. Aja, iya toh. Iya wis kuwi tok. Kayak seniman duwe warung, duwe kafe ya ora apa-apa. Ora apa-apa tetep tapi seniman. menurut dia tetap mana? Seniman. Seniman. Basicnya di seniman. Nah, itu loh. Nah, Iki Pak iya. Temu, ini yang kedua. Saya mau tanya. Ini kan kalau Dinas Kebudayaan tadi kan ada kayak situs sejarah. Saya ini pernah dolan itu 2-3 kali nganter tamu dari Jakarta. Iseng-iseng. Saya pernah ke tempatnya Mbah Surat, tak dudui Merake. Oh, anu. Nah, yang di Tawang. Produksi. Merak, Ya, itu ya. seneng. Terus tak bawa ke Wonorejo, ada candi. Situs Nah, Candi situs Wonorejo, Kunci. ya, iya betul. Yang dipertanyakan Apa? sama semua tamu. Piye? Kok ngene tok? Ngene tok iki dalam artian gini. Atape yo sing saeneke, kawate kawat berduri biasa. Terus situs teng gletak ning pinggiran iku ora ya dicolongi wong. Waduh ya ora ngerti. Kuwi Ya. sing Wonorejo Nggak, apa yang, ning? yang di candi. Heeh, gitu. Dan itu kan teman-teman yang lain juga itu biasa ngupload saya punya grup sejarah Iya, itu. iya. Itu kan ngupload kayak temuan misalnya Linggayoni di Betul. deket di waduk ndi. Mm-mm. Ya itu kan teng gletak ngono iki kan. Tapi kan di situ kalau tidak salah ada plangnya itu biasanya dikasih plang Dinas Pendidikan Kebudayaan. Itu untuk merawatnya piye Pak Temu? Gak eman-eman. Nek biasanya Linggayoni sing ilang kan dhuwure kuwi to. Sing paling Lingganya. gampang hilang. Lingganya. Oke, terima kasih. Jadi Itu kan terakhir nek tidak salah kan juga di area kabupaten banyak yang bermunculan. ya, Gitu Pak. ya. Jadi gini. Memang kalau sesuai dengan itu di dalam konteks cagar budaya memang betul di Wonorejo, situs Wonorejo itu ada sebuah candi yang intinya Lingga sama Yoni, di situ masih ada batu bata dan sebagainya. Hari ini dibangun, artinya atapnya sudah dirubah.
ada yang berkenan untuk membangun itu, diperbaiki lah. Ya disitulah sebetulnya ya memang kita akui, jadi kita akui bersama. Jadi menurut data kita Mas, jadi kita pernah data dari 2013 itu sejumlah 2013 sampai 2020 216 yang ditemukan itu. Yang terdata ya. Oh, terdata. Terventarisasi. Sekarang ini, nah aku ngomong dari PPKD yang pertama tadi muncul profil kebudayaan. Dari profil kebudayaan ini tahun 2020 sudah bikin profil kebudayaan. 2021 ini Juni kemarin sudah selesai profil cagar budaya. Tak sambung nih karo iki. Sekarang yang terinventarisasi jumlahnya 2 kali lipat, 458. Saiki iki. Nah, kaitannya itu lokasi ya? Iya. Lokasi tempatnya itu. Iya. Bendanya. Jadi barangnya itu kabeh jumlah wis nomor kuwi. Di sampingnya Pasar Manuk itu. Oh iya, ngene Mbah Anu. Mbah sapa? Palang. Mbak Palang, Ya. kuwi Suwargi Pak Urianto, Jupele, sekarang Bu Sri garwane Pak Urianto Ya. apa. Jadi kayak kelompok Arca Mejayan itu Ya, di situ, Arca. kelompok Arca Mejayan. Kalau di itu situs Wonorejo itu ada juru peliharaannya juga. Jadi sing ngrawat khusus enek Mas. Ada, ya. Jadi neng gono Dulu Pak. Mbah tapi sekarang kelihatan anaknya Sing mana? Sing di? Wis genek tapi Sing di? yang di Wonorejo. Wonorejo itu Ganti ketokane. ya. Anake. Jadi Mbah Soekarto Simun, Mbah Soekarto Simun ini penemune awal. Awal itu. Terus Pak Soekarto Simun medun yang putrane namanya itu Puguh. Saiki Puguh ninggal. Ya, Saiki setelahnya diganti Bayu. Bayu ponakane ini. Aku mesti tono. Sik nom. Ya, jadi si enom kae karo Pak satunya siapa dua sana. Sing dalem itu dah itu. Nganter tamu cah nom kuwi. Iya Bayu kuwi. Bayu. Jadi itu memang ada juru pelihara yang dari BPJB provinsi itu ngerawat wajib nenek tamu barang ngono kuwi. Itu juru pelihara. Bendanya di kita seperti itu sakmono mbeyane kuwi. Oke, makanya saya kadang kalau sama teman-teman yang nge-share foto, mbok gawonen rene tak openane, tak gek ning museum ya ta, Pak. Kowe mesti keramut nek kena aku. Ya. Tak kei kaca. Ya. Eman-eman nih. Soalnya kan Ya. yang saya tahu kalau sudah benda itu muncul, itu kan toh Pak, perawatan toh. Kena Betul. cuaca, kena kan Ya. eman-eman. Nah, perlu saya sampaikan di sini. Jadi kalau cagar budaya itu boleh dimiliki perorangan ya. Oh, boleh toh? Boleh. Boleh dimiliki yayasan. Tapi sebenarnya awake dhewe ra golek lho maksudnya. Iya, maksudnya nemu diramat kayak ibunya itu toh yang di Nah ini, sebelah itu kan memang peninggalan keluarga dari itu. keluarga. Jadi itu nanti tertulis itu dari keluarga hibah. Umpamanya aku duwe barang tak hibahnya awakmu itu ya asal mulanya dari hibah. Nah, makanya nang kene iki Pak Musa, aku yang duwe aplikasi neh iki. Iya toh. Iya we kalah sing nom. Rekom tak jamil bareng iki. Jadi aku duwe aplikasi iki, Juli kemarin soft launching. Oh. Juli iki agak tak soft sudah? launching nih, ya. Lah ngono lho renek benek belas jare kabupaten. Sik tau urung sosialisasi Der. aku. Ora nggih makani netizen. Iya mangkane iki ya. Ini Adi- film pisane tak spam ning ndi ya. Ya. Aku di aplikasi, jadi ada, jadi aplikasi. Ya masukin yang sistem tadi. Online. Online, tadi ning kono ana cagar budaya. Ada mapnya gitu ya. Ada sendiri. Tadi umpamane aku nemokne, kok diupload di situ. Nah, kita punya admin sendiri-sendiri. Baik itu punya tak daftar nih. Tak daftar itu bukan dimiliki loh ya. Ya, maksudnya Ya, kita yang merawat. Tetap punya aneh jenengan. Nanti didaftarnya jadi oleh ning kono ku nenek nomor registrasi. Oleh nomor registrasi. Nah, terus umpamane itu kan berasal dari hibah. Enek berasal dari warisan leluhur hibah kuwi mau. Enek teko temuan, umpamane jelalah awake dhewe macul-macul nemokne, kuwi laporno ndak apa-apa. Jadi laporan itu bisa manual. Manuali melewati kepala desa. Engko mesti tekan nggon aku teko. Jadi seperti yang barusan kemarin itu di Stinggil kae.
Tinggilan Tawangrejo kae. Tawang. Nah, baru ditemukan benda sebuah arca yang arca itu ya unik lah. Jadi mungkin apa ning kono dhisik kaya reca ada dolanane anak-anak pada zaman itu. Jadi ada sebuah arca cuma jelas kepalanya hilang, tangannya masih, terus nggawa sabuk ini kaya enek kerise ngono budine itu. Oh, iya. Nah, itu dilapornya nggon aku rono. Kita laporkan ke BPJB sama itu. Barusan hari ini tadi ditelepon saya. Sejauh mana langkahnya? Ya langkahnya seperti yang tadi. Pokoknya saya nemok nih, lapor manual boleh. Lapor neng aplikasi buka kuwi, set difoto, si nemokne sapa. Set. Oke, adminku ngwe data lengkap, wis. Gitu tuh nek dipindahin ngono boleh apa ndak sih, Pak? Maksudnya piye? Misalnya nemu linggayone ning gone alas misalnya. Wah, ki man-man. Ya tetep tak lapor tapi tak go ning kafe, tak pajang. Diamankan. Diramut. Diamankan dulu. Boleh. Nah, boleh. Ya diamankan itu biasanya pengamanan itu nek nemokne ning lingkungan kan ya biasanya pengamanan itu bisa ning gone daleme Pak Lurah. Iso ning gone Bali Desa. Itu untuk pengamanan sebelum kita survei data. Nah, iki nek pas nemokne iki penting iki penting. Jadi nek bapak-bapak atau masyarakat nemokne iki pomone ning kene ditemokne pada waktu macul-macul lho. Iki apa nek brungkalan apa iki? Nah, watu gedhe. Lah engko nek iki diangkat, tanah iki aja di ora arik neh. Oh, piye Pak maksudnya, Pak? Maksudnya ngene. Heeh, iki pomone iki ya, iki ditemokne ya, iki diangkat to. Wah, iki penting iki ra Iki ya. Lah iki tanah ini terus aja mbok waculi. Goleki neh jangan. Oh gitu. Iya. Jadi kalau menurut ahlinya, ahli geologi apa ahli tanah sing maksudnya ahli sing bangsane ngene iki. Jadi tanah ini nanti ditemunya kedalaman pokoknya 1 meter. Nah, struktur tanah ini yang dibaca, Pak. Iki lapisan-lapisan tanah ini dibaca. Ini menunjukkan tahun ini. Oh, nah, untuk mengetahui tahun iki. Dan iki mbok ajur dek don. Tahun piro ora ngerti nek wis mbok do. Iki sing garai kadang-kadang anu nek pokoknya nek kadang-kadang makane jangan kadang enek dulu pernah iki sini jerone masih masih wae lah. Dudai kabeh. Nah, kuwi tambah gak pas. Jane kuwi nek temuan. Nah, nek terus sing alih kuasa. Alih kuasa kan turun temurun kae. Hibah kuwi turun temurun. Alih kuasa iki umpamane Mas. Aku umpamane aku cedek. Umpamane aku duwe keris, Mas aku gak iso ngrawat ya, Mas. Terus piye? Oh iya sering. Aku tulung rawatan iki. Ya. Iki sejauh mana pengerawatan iki nek umpamane istilahnya tetep milik iki ning dikuasani ning awakmu. Iki alih kuasa. Ya cara aja banter-banter masalah dol tinukuan gak oleh. Bahasane kan alih kuasa. Aku gawe ngono, nek anu kan ndak boleh. Terus tapi nek yang perorangan tadi lho Pak Temu. Misalnya ono timbangane eman-eman kena udan kena panas. Terus protol, wis kene pindah ning kafeku misale. Kan aku mumpung seneng antikan. Ya mesti tak ramut. Tak pajang. Lah iki terus piye prosedure piye? Gini, itu kan kadang-kadang ya kebetulan Kabupaten Madiun belum punya sebuah tempat. Iya, kan sebuah tempat itu baik itu Balai Pelestarian Cagar Budaya. Itu wilayah kene. Nah, iya kan pariwisata tuh waktu itu, Pak. Iya. Jadi wilayah museum masuk budayaan. Ya muga-muga ya iki ya memang kita proses ya apa ya. Muga-muga pelestarian cagar budaya atau pengelolaan budaya enek kanan output kuwi. Output kuwi ya. Ya itu. Heeh. Outputnya ya itu. Jadi mau tidak mau itu harus ada. Dulu karena saya ini kan kumpul sama teman-teman yang penggiat sejarah yang di Madiun HVM itu. Oh, himpunan. Sering upload itu. History Van Madiun, jadi tempat sejarah misalnya. Oh, iki ditemokne batu nisane londo. Foto diupload. Oh, iki enek linggayoni ning cedhek nggon mancingan waduk iki. Itu kan sering gitu lah. Cuman kan saya mikir gini. What next? Lah nek cuman digletakne tok terus dipageri nggih kawat dikei plang Dinas Pendidikan. Ya sesuk yo jelas ilang nek ra dijogo. Ya. Yang kedua kena cuaca kan jelek.
Karepku iki dulu sempet Pak, saya mikir, wah iki kafe iki nek ngene iki nek misal digawe semi museum kan keren. Nek wong mangan tapi dia yo ngerti, misalnya benda ini tak kei kaca, sejarah yo apa. Itu kan malah ada. Ya kalau museum begitu. Kemampuan literasi kan. Kemampuan museum begitu. Memang. Jadi di museum. Jadi museum nyel, Pak. Jadi ada kesan edukasinya. Iya, betul. Apa? Ya kudu ngono, Pak Jan. Piye kapan iki? Enek sing ora kopen-kopen keramut ya tak open aneh. Jadi ini keren jane. Ya, ibu kota pindah gak ono museum. Negara-negara maju itu, Pak, ibu kota, pusat pemerintahan, kepolisian mesti ada museum. Keren jane ya. Iya. Tak kene apa piye? Aku ki setuju. Kalau setuju. Iya no. Aku kan dari segi museum itu kan bisa saja museum pribadi. Ada museum yang dikelola daerah itu. Yayasan juga bisa. Bisa, yayasan bisa. Sekarang itu kan bebas lah. Jadi saya kira tetapi terkait dengan tadi idemu tadi sing masalah benda aku rung wani jawab karena itu gitu kudu ada sebuah aturan lah. Sing jelas sih nenek undang-undang dhewe ya lah. Kalau memang sekarang ini ya, sekarang ini. Jadi di provinsi itu kan ada Balai Pelestarian Budaya. Di sana ada museum Trowulan itu, di Trowulan itu. Trowulan. Itu ada, memang ahlinya di sana. Jadi Balai Pelestarian Cagar Budaya nih kono. Itu kan banyak tuh di Sungai Berantas mau nemu cincin itu saya dapatnya dari orang-orang itu nyelem-nyelem. Iya, tetapi kalau di sana dilaporkan seperti tadi rute yang saya maksud tadi, kalau di sana sudah ada biasanya yang mewakili ya jenisnya sama. Kalau di sana di museum sudah ada, biasanya tidak diambil. Tetapi kalau di sana nanti jenis ini belum ada di sana, biasa ada ganti untung, istilahnya bahasanya ganti untung. Nah begitu juga muga-muga ya sehingga ya sing inisiasi ya aku ya bingung dewe ya. Ini wis Pak tak muncul itu sing wis tak muncul. Cuma kan nah, aku mendingan iki makanya aku kadang kan kebingungan iku nek iki masalah iki temu karo Sugino iki garai anu ya. Besok elah aku pensiun ya. Ya. Nah, itu tadi teman-teman kita sudah ngerti kan alurnya Dinas Kebudayaan Kabupaten dari Pak Temu kita ngerti. Oh, kalau seniman tuh harusnya seperti ini. Jadi nanti begitu ada kondisi kayak begini sudah punya set bisnis. Dan yang terpenting peran daerah tadi sudah diceritakan, aplikasi juga sudah dibuat, para seniman bisa daftar di Sitemon. Ya toh, yang Dinas Kebudayaan Kabupaten itu tadi websitenya nanti dicantumkan aja di bawah deskripsi bisa. Nah itu nanti keuntungannya apa? Yaitu tadi kalau misalnya ada orang yang pengen buat hajatan, bingung ini pakai kesenian siapa? Ya tinggal ngeklik itu sudah ada database-nya di situ. Jadi kita dimudahkan dan terkait dengan cagar budaya nanti doakan aja supaya aturannya cepat keluar. Nanti Idhos ini juga selain kafe juga jadi museum karena selama ini sudah jadi tempat tampilan budaya juga yang belum museumnya Pak Temu. Jadi semoga nanti komplit nggon mangan, nggon seni budaya, nggon museum. Biar anak-anak muda juga tidak lupa sejarahnya. Itu penting. Oke, itu aja Pak Temu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pak Temu. Mungkin satu saja. Monggo. Jadi gini, saya juga berharap, saya terima kasih aja sudah menampung teman-teman yang apresiasi di sini ya. Dan yang tidak kalah penting, mari kita berbuat karya. Jangan diam. Harus bergerak. Bergerak dalam perubahan. Betul. Jadi ikuti teknologi. Ya bergerak dalam perubahan. Awake dhewe ki engko ngono dadi engko enak aja diem lah. Karya. Mana karyamu? Mana karyamu? Aplikasinya tadi pertama loh, ini belum dicontek daerah lain loh ya. Belum. Ini yang pertama. Dari wilayah daerah di sekitar kita sudah komunikasi sebetulnya. Cuma harapan saya diadopsi provinsi juga nasional. Jadi satu induk, Medion Data Tech, provinsi otomatis kan nambah. Ya, wis nambah. Provinsi karek meneng ae ora usah. Jadi nanti kalau ada bantuan seniman wis gampang, sing terdaftar kuwi wis jelas. Jadi orang golek-golek. Nek aku gak omong kuwi ya, tapi
Tak omong nih Pak. Omong no. Jadi itu loh, jadi nanti ada yang aku nggak tahu itu, tinggal daftar jelas larinya kemana, yang terdaftar itu yang Ya. itu lebih memudahkan sebetulnya ya Pak ya. Aku sih untung. Nah betul, untung Itu. jadi gak digrisani wong terus ya Pak. Gak Oke, apa-apa. terima kasih Pak Temu buat kehadirannya. Ini jadi pemahaman baru buat kita cara Iya. kerja dinas kebudayaan seperti Iya. apa, bahkan dari seni sampai cagar budaya diurusi. Iya. Oke, Iya. ke depan semoga kita tidak lupa sejarah bangsa kita yang besar. Ternyata lewat seni dan budaya kita ngerti kita ini bangsa hebat. Oh, Kudune londo sing belajar kene. Iya. Medun hebat. Medion hebat. Medion Sudah hebat. ada bukunya nanti rilis lagi tuh kalian. Iya, harus. Jadi itu yang ini nanti juga doakan Pak Temu. Pak Iya. Temu ini kelihatannya juga dirangkum jadi buku kan, yang lomba-lomba kemarin sejarah desa Iya, itu. iya. Semoga Jadi bisa jadi iya. satu paket. Iya. Jadi kalau orang masuk Medion sejarah desa itu apa tinggal ada di situ. Iya, memang. Oke, itu aja pertemuan kita di Inframe kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Makani Netizen. Tidak ada iklan dan tidak cari duit iklan dari YouTube. Oke? Oke. Sampai jumpa di Sampai jumpa. pertemuan berikutnya. Iya. Terima kasih. Oke.